Selamat datang dalam perjalanan melintasi waktu, mengungkap salah satu misteri terbesar sejarah kuno. Hari ini, kita akan menyelami kisah Cyrus Agung, pendiri Kekaisaran Achaemenida. Seorang pemimpin visioner yang kekuasaannya membentang dari Balkan hingga lembah Indus. Namun, di balik kejayaan itu, tersembunyi sebuah ancaman di perbatasan utara. Suku-suku nomaden Eurasia yang ganas, siap menerobos pertahanan kekaisaran. Kisah ini membawa kita ke pegunungan Kaukasus, tempat Cyrus diduga membangun struktur pertahanan raksasa. Sebuah tembok atau bendungan dari besi dan tembaga, yang kisahnya bergema hingga ke tradisi teologis. Apakah Cyrus Agung adalah Dzulkarnain, sosok misterius yang disebutkan dalam kitab suci? Mari kita selidiki bukti sejarah, arkeologi, dan metalurgi untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Flavius Josephus mengidentifikasi Magogites sebagai Saisaians, suku nomaden yang menakutkan. Mereka adalah penunggang kuda ulung, pemanah ahli, dengan struktur politik desentralisasi. Saisaians juga dikenal karena penguasaan metalurgi awal mereka, sebuah keunggulan di medan perang. Invasi Scythian sebelumnya telah meninggalkan jejak kehancuran, dan Cyrus bertekad mencegah terulangnya. Ancaman ini menjadi prioritas utama bagi keamanan perbatasan utara Kekaisaran Achaemenida. Cyrus Agung adalah seorang penakluk ulung, menaklukkan Media, Lydia, dan Neo-Babilonia. Namun, ia juga seorang ahli strategi, memanfaatkan geografi alam untuk pertahanan. Garnisun militer seperti Siropolis di Sungai Jasartes menjadi benteng pertahanan. Namun, titik krusialnya adalah Ngarai Darial dan Sungai Terek di Kaukasus. Ngarai Darial, sebuah celah sempit yang diukir oleh erosi Sungai Terek. Dinding granit vertikal menjulang hingga 1.800 meter, menciptakan koridor alami yang tak tertembus. Nama Darial sendiri berasal dari Persia kuno, berarti gerbang bangsa Elen. Topografi ini memungkinkan garnisun kecil menahan pasukan besar, menjadikannya titik pertahanan ideal. Bukti arkeologis menunjukkan penetrasi Achaemenida di Kaukasus. Arsitektur istana, aula berpilar, dan kuil bergaya Achaemenida ditemukan di sana. Penemuan artefak mewah seperti harta karun Kazbegi mengindikasikan diplomasi kekaisaran. Ini untuk mengamankan rute logistik penting di wilayah yang sulit dijangkau. Deskripsi tembok besi dan tembaga seringkali menimbulkan skeptisisme akademis. Namun, Kaukasus adalah anomali geologis, kaya akan endapan mineral. Tembaga, besi, timbal, sang, dan emas melimpah di wilayah ini. Penemuan situs arkeologi Kvemobolnisi mengubah pemahaman kita. Ini adalah pabrik peleburan besi tertua yang pernah ditemukan, namun dengan kejutan. Analisis ilmiah modern membuktikan fasilitas tersebut memproduksi tembaga murni. Ini relevan dengan teks historis dan teologis, menjelaskan penggunaan hematit dan melecite. Insinyur Achaemenida merekrut spesialis metalurgi lokal untuk membangun struktur penahan air. Cyrus memiliki kapasitas teknik sipil yang luar biasa, terbukti dari bendungan Bostan Khani. Prinsip pembendungan hidrologis diterapkan di Ngarai Darial. Fondasi bangunan memotong aliran sungai, berfungsi sebagai bendungan dan tembok pertahanan. Analisis filologis Al-Quran menunjukkan istilah sad berarti bendungan. Sementara rad merujuk pada struktur pertahanan berlapis, padat, dan tertutup. Kini, mari kita bahas identifikasi Cyrus Agung sebagai Dzulkarnain. Tradisi eskatologis Islam menyebut Dzulkarnain sebagai sosok yang membangun tembok. Argumentasi kuat mendukung Cyrus sebagai Dzulkarnain. Pertama, ikonografi dua tanduk yang terkait dengan Cyrus. Kitab Daniel menyebut domba jantan bertanduk dua melambangkan Media dan Persia. Kedua, karakter moral dan toleransi humaniter Cyrus. Silinder Cyrus, Deklarasi Hak Asasi Manusia pertama, membebaskan tawanan perang. Ia juga merestorasi kuil dan mengakui kebebasan beragama. Ketiga, ekspedisi militer tiga arah Cyrus, penaklukan Lydia di barat, Sinda di timur, dan pertahanan Kaukasus di utara. Namun, setiap struktur memiliki kelemahan, bahkan yang paling megah sekalipun. Musuh yang mengalahkan bendungan ini bukanlah manusia, melainkan alam. Gletser Devdoraki di Gunung Kazbek, sebuah gletser bergolak yang tidak stabil. Keruntuhan katastrofik gletser ini menjadi penyebab kehancuran. Konstruksi diperkirakan antara 545 sebelum Masehi hingga 530 sebelum Masehi. Kehancuran terjadi sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi, bertepatan dengan masa kekhalifahan Islam. Kisah Cyrus Agung, Dzulkarnain,
dan Tembok Kaukasus adalah perpaduan sejarah dan legenda. Sebuah narasi yang terus memukau dan menginspirasi penelitian lintas disiplin, mengajak kita untuk terus menggali kebenaran di balik misteri masa lalu.